Nabi Nuh, Nabi Musa, bahkan Nabi Adam, mereka bisa mencapai usia ratusan tahun, even pada saat itu mereka sudah tinggal di dunia yang berdosa ini. Dan itu sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi di zaman saat ini, di mana pada umumnya under 50 years old, bahkan ya, maaf-maaf, itu tidak menjadi satu harapan kalau aku sampai menyebutkan di bawah 30 tahun orang sudah mengalami kematian disebabkan oleh karena sakit penyakit. Jadi teman-teman, kita perlu merecovery mindset kita, paradigma kita terhadap bentuk konsumsi dan gaya hidup yang dimana pada saat itu mereka lakukan tidak sama, berbeda jauh dengan kebiasaan umat manusia saat ini. Tidak bisa disalahkan memang karena secara garis takdir atau naturalisasinya memang seperti itu, di mana pada endingnya dunia ini mengajarkan tentang segala sesuatu yang kok proyeksivitasnya itu membuat manusia kehilangan makna hidup, kehilangan identitas hidup, kehilangan kesejatian daripada hidup itu sendiri. Satu hal yang ingin aku tegaskan kepada teman-teman semua bahwa selama ini kita telah salah dalam memilih bentuk konsumsi. Di sini aku tidak sedang menjual bentuk-bentuk jenis makanan sehingga mempromosikan teman-teman harus membelinya, tetapi sebagai bentuk di mana kita perlu mereformasi sesuatu yang bernilai yang sudah hilang, yang sebetulnya semua itu ya adalah merupakan kesederhanaan hidup yang sudah dilindas, yang sudah dirampas oleh segala sesuatu yang kaitannya dengan validasi, yang kaitannya dengan kemewahan hidup, yang sebetulnya semua itu berangkat dari iklan. Dari bagaimana kita mendengar semua cermin sosial mengatakan bahwa seblak itu enak. Ya, semua itu berasal dari iklan, dari kebiasaan. Dulu aku nggak menyukai seblak ya, dan bahkan aku berpikir seblak itu aneh. Karena mau diseruput seperti sup, tapi dia nggak bening. Tapi kok lama-lama kecanduan. Bahkan sekarang di berbagai pelosok desa, bahkan seperti yang aku tinggal saat ini, kota kecil, sudah ada di berbagai pojok warung yang menjual seblak. Jadi, bagaimana ketertarikan kita terhadap jenis konsumsi tak lain adalah karena faktor apa yang kita lihat dari iklan. Dan demikian halnya dengan gaya hidup. Seperti apa sih gaya hidup impian kita? Oh ya, menaiki Lamborghini misalnya, tinggal di penthouse misalnya, memiliki 2 unit apartemen, dan lain dan sebagainya. Oh ya, keluar masuk hotel. Oh ya, naik pesawat. Semuanya itu bagian dari kemajuan zaman yang tidak ada salahnya memang ketika kita menikmati fasilitas-fasilitas tersebut. Tetapi apabila tendensi daripada gaya hidup yang semacam itu sudah menyingkirkan kehidupan yang berkualitas, bahkan hingga merusak kualitas kehidupan manusia itu sendiri, teman-teman bisa bertanya dalam hati, apa faedahnya semuanya itu? Nah, perlu teman-teman ketahui ya, bahwa secara garis besar, apa yang kita lakukan adalah merupakan contoh warisan yang akan kita berikan kepada generasi penerus. Jadi seperti apa bentuk kehidupan, gaya kehidupan teman-teman secara tidak langsung dan secara langsung diwariskan, diturunkan kepada sanak saudara, keturunan, bahkan sekedar orang-orang yang melihat. Who are you guys? Jadi, di channel ini aku mencoba untuk mereformasikan kesehatan, mereformasikan kesederhanaan hidup, karena semua itu adalah merupakan kualitas hidup yang telah hilang oleh peradaban. Teman-teman harus tahu ya, seperti apa nasib anak kalian guys, kalau kalian aja nggak ngerti seperti apa kualitas hidup. Satu hal kenapa aku ngambil ngetek videonya harus ada di tempat yang seperti ini. Karena ini merupakan contoh yang sangat mendasar, di mana ribuan manusia sudah kehilangan minat
untuk menikmati alam terbuka yang tak lain adalah merupakan media untuk kesehatan, untuk penyembuhan, untuk meningkatkan vitalitas kesehatan. Jadi percayalah kalau teman-teman ingin bukti yang saat ini mungkin sedang sakit cancer, sakit stroke, sakit diabetes, coba jangan malas, coba move dari perkotaan menuju ke tempat-tempat di alam terbuka yang seperti ini. Jangan takut dengan paparan matahari. Rasakan kehangatannya dan hirup udaranya di mana cuaca di sekitar, udara di sekitar memberikan feedback yang luar biasa membersihkan rongga pernafasan kita. Jadi teman-teman, semoga ini akan menjadi satu pembaharuan bagi paradigma kita semuanya, pemahaman kita semuanya, memberikan pandangan yang baru bagi kita semuanya tentang usaha kembali mencoba hidup sederhana, hidup sehat, hidup seimbang. See you dan bye-bye.